Tas iman tas imatan tas aman is aman aman fahuwa musya'imun badaka musya'amun sya'im la tusya'im musya'amun musya'amun hanna ayuhanni tahni'atan tahna'an tinna'an muhanna'an fahuwa muhanni'un badaka muhanna'un hanni la tuhanni muhanna'un muhanna'un Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca kitab surat Al-Fatihah, kita khususkan, kita riakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif, lebih-lebih kitabnya yang kita baca ataupun yang tidak kita baca. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma la hadratin sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa nafususan jami'i wali songo khususan ila roh Mbak Fadil Bangkalan Madura, Mbak Simas Ali Bimbang, wa ila roh Bahasan Bingkong, wa ila roh Mbak Amit Pasuruan, wa ila roh Mbak Bila Salam Hajin, wa ila roh Mbak Sal Mahfud Hajin, wa ila roh Mbak Maksud Lasem, wa ila roh Mbak Arwani Kudus, wa ila roh Mbak Murtado Pekalongan, wa ila roh Mbak Abuya Dimyati Banten, wa ila roh Abah Anem Tasikmalaya, wa ila roh Mbak Najmun Zubair, wa ila roh Kang Aib Cirebon. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bener enggak? Coba masukin. Bener ya? Orang sama enggak hafal, lu ngadimin nih yang ngomong kenceng enggak? Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 72 yang agak tengah ya. Wal masdaru ya. Wa kadzalika al masdaru yun'atu bi katsiran walakinnahu ma'a dzalika sima'iyun.
Wa kadzalika, dan seperti itu naat yang berupa jumlah. Al masdaru bermula naat berupa masdar. Maksudnya naat atau sifat atau al wasfu kemarin, nah itu kadang berupa masdar. Yun'atu dibuat naat apa bihi dengan masdar, kathiron dengan banyak, aina tan kathiron. Walakinnahu, dan tetapinya naat masdar, ma'adzalika beserta itu, yun'atu bi kathiron, sima'iyun itu yang bangsa simai. Maksudnya simai didengar keterangannya dari orang Arab. Wahua, dan bermula masdar, naat masdar, inggal kufiyina, menurut ulama-ulama Kufah. Ini Kufah itu kan apa, rivalnya ya, kalau boleh dibilang rival ya, yaitu Basriun. Kan itu ada Kufiyun, orang-orang ulama-ulama Kufah. Nah kalau Basriun itu ulama-ulama Basra. Nah itu selalu berbeda pendapat dalam ini gitu loh. Sering lah gitu. Enggak selalu. Muawwalun itu ditakwili bil mustaqi, dengan isim mustaq. Isim mustaq kemarin sudah dibahas. Isim yang apa namanya? Bisa ditasrif lah gampangannya. Wa enggal basriyina bisa enggak bisa sah. Kenapa ya? Hanya dosa kan? Oh iya, saya seperti ya. Oke. Wa enggal basriyina, dan menurut ulama-ulama Basra, nah ini pembanding Kufiyin, ala takdiri mudhofin, itu atas mentakdirkan mudhof. Ya sebelum dilanjut begini diperhatikan naat ya, contohnya belum ya, ini maksud saya sebagai pengantar. Kemarin kan ada naat berupa jumlah, contohnya wattaqu yauma turja'una fihi ila Allah. Wattaq, ini pembanding nih untuk mengingat-ingat kalian supaya ingat. Wattaqu yauman turja'una, dan seterusnya kan. Ini turja'una, yauman ini dibaca nasab sebagai maf'ul. Maf'ulnya wattaqu. Nah, turja'una itu kan fi'il mudhari'. Fa'ilnya adalah waw. Ya kan? Itu kan berarti jumlahnya turja'una. Ini kan berarti jumlah fi'liyah. Kan? Nah, ini di mahalna, ini kemarin di mahal nasab sebagai sifatnya yauman. Nah, kemarin ingat itu. Nah sekarang masdar sifat atau naat itu ada yang berupa masdar. Kalau ini kan jumlah, kamu berarti di sini aja, siapa anak baru, ya jangan usah ngeliatin di situ, ngeliatin ke papan tulis. Sekali ya diingetin ya, ntar kayak gitu lagi. Sekarang naat tapi berupa masdar. Naat berupa masdar itu malah banyak. Yun'atu bi kathiron. Nah, naat yang berupa masdar itu malah banyak terjadi dalam bahasa Arab. Walakinnahu ma'adzalika sima'iyun. Nah, ini masalahnya. Walaupun naat berupa masdar itu banyak dalam bahasa Arab, tapi keterangannya itu adalah sima'i. Nah, jadi ini perlu juga untuk kalian ingat-ingat. Jadi ada istilah simai. Simai itu keterangan, ini perlu digarisbawahi sama kalian. Ada namanya qiyasi. Qiyasiyun. Ini sepele, tapi kalau kalian udah bahasa-bahasa yang seperti ini, nah qiyasi itu dari kata-kata qiyas, simai itu dari sima. Maksudnya qiyas itu apa? Standar.
undang-undang normalnya seperti itu kiasi. Nah kalau simai, keterangan itu didengar dari orang Arab ya, karena bahasa Arab ini kan milik orang Arab, itu loh maksudnya. Nah, naat yang berupa masdar, walaupun itu sering terjadi, bahkan banyak kejadiannya, tetap dia adalah simai, karena keterangan naat yang di atas itu kan an-na'tu huwa tabi'u al-mustaqu awil mu'awwalu bihi al-mubayyin bila bimasbihi, kan kemarin seperti itu. Harus ada namanya mustaq atau mu'awwal bil mustaq. Nah yang dimaksud mustaq al-muradu bil mustaq kan isim fa'il atau isim maf'ul. Ingat gak kemarin? Perhatikan, ini ada kaitannya sama yang kemarin. Kemarin kan isim mustaq. Isim mustaq itu apa? Isim fa'il, ya isim yang bisa ditakwili dengan isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat musabbahat, atau isim tabdir, kan kemarin gitu. Nah kalau masdar itu adalah bukan isim fa'il, bukan juga isim maf'ul, bukan juga isim tabdir, bukan juga sifat musabbahat. Nah itulah masalahnya, dia tidak bisa disebut dengan kiasi, tapi simai. Santi mana Santi? Ini paham nih? Ini permasalahan, pokok permasalahannya di situ. Kenapa masdar wa ma'adzalika itu simai? Ya, itu alasannya. Bisa dipahami ya? Supaya betul-betul ngajinya itu paham. Nah kemudian wa huwa indal kufiyin mu'awwalun bil mustaq wa indal basriyin ala takdiri mudhof. Naat masdar yang simai tadi menurut ulama-ulama Kufah itu ditakwil dengan isim mustaq. Nanti keterangannya di bawahnya. Kalau menurut ulama Basrah itu mentakdirkan mudhof. Nah itu dua perbedaan yang mencolok. Saya ulangi, menurut ini jelimet ini ya, karena ini pembahasan mendalam detail. Menurut ulama Kufah itu ditakwil dengan isim mustaq. Isim mustaq yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahat atau isim tafdhil, kan itu kan. Kalau menurut ulama Basrah itu mentakdirkan mudhof. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, itu lanjutannya. Wa ala kullin minal qaulaini yalzamu ifraduhu wa tadhkiruhu. Wa ala kullin, dan atas masing-masing, minal qaulaini, dari dua pendapat, yaitu pendapat kufiyin dan pendapat basriyin, yaltazimu netepi, yaltazimu tetap pada baik apa ifraduhu, memufradkan masdar di anu loh, diperhatiin betul loh. Wa tadhkiruhu, dan memudzakarkan masdar, mufrad mudzakar. Pendapat baik menurut penafsiran kufiyin, ulama-ulama Kufah, atau basriyin. Ya, kalau menurut ulama Kufah tadi ditakwil dengan isim mustaq, kalau menurut ulama Basrah mentakdirkan mudhof, tetap masdarnya berupa mufrad mudzakkar. Itu maksudnya yaltazimu ifraduhu wa tadhkiruhu. Takulu, berkata siapa kamu dalam memberi contoh. Berkatanya begini, marartu birajulin adlin wa bimra'atin adlin wa birajulaini adlin wa birijalin adlin. Nah itu pembandingnya luar banyak, enak sebenarnya. Marartu, berjalan atau lewat siapa saya, begitu saya lewat birajulin, bertemu dengan seorang laki-laki. Barusan lewat tukang apa tadi? Tukang putu. Orang Indonesia itu lucu ya, putu aja dimakan coba. Putu.
Putu. Lah iya putu. Wah, putu itu apa, Mas? Nggak tahu. Putu itu dalam bahasa Jawanya namanya cucu. Cucunya aja dimakan coba. Loh ya nggak? Itu hanya terjadi orang. Kenapa Ibrahim? Nggak kamu berhentiin? Beli kalau punya duit. Ya, lah iya. Perhatiin, jadi iklan mulu Itu maror tuh birajulin adlin. Tapi nggak apa-apa saya tulis. Ya, sebagai anu. Ini supaya kalian ini. Maror tuh saya berjalan birajulin adlin. Ini besok dicuci yang cakep Bapak Indonesia. Kalau bensin itu. Ini birajulin adlin. Nah ini masdar. Adila ya dalu adlan kan masdar kan. Rajulin adlin. Umpamanya maratu bimra'atin. Perempuan berarti kan. Tetap di sini adlin. Tuh. Ya karena ini dibaca khofat kan. Bimra'atin. Kok laki-lakinya dua? Birajulaini kan aslinya di sini tetap adlin. Loh, kok perempuannya dua? Bimro'ataini tetap di sini adlin. Kok birijali kan banyak sama taksir kan? Di sini tetap adlin. Kok binisain di sini tetap adlin. Nah ini loh yang kalian perhatikan. Adlin semua di sini itu adalah mufrad mudzakkar. Ini naat. Sementara di sini adalah man'un. Nah di sini yang harus ini belum selesai. Nanti masih ada keterangan berikutnya. Nah, menurut Kufah, menurut Kufiyun nanti ditakwili isim mustaq, menurut Basriin mentakdirkan mudhof. Terserah kalian ikut madhab yang mana. Nah di sini yang saya tekankan dari awal, orang yang cenderung belajar nahwu, insya Allah biasa toleransi. Kenapa? Contoh yang seperti ini, kita dihadapkan dengan perbedaan pendapat antara Kufah dengan Basra. Jelas kan ya? Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat? Nah, jadi nggak boleh ada yang aku paling benar. Maka orang yang memahami kitab kuning cenderung toleransinya tinggi. Kenapa? Karena dari awal dihadapkan dengan perbedaan yang ada. Ini masalahnya. Ini contohnya. Nah, nanti pembandingnya ya di bawahnya. Nah kemudian wa innamal tazama dzalika, wa innamal tazama, dan bahwasanya menetapi apa dzalika itu ifraduhu wa tadhkiruhu. Tulis apa dzalika itu memufradkan dan memudzakarkan naat. Dzalika itu sepele. Ya, dzalika itu apa artinya? Itu kan, nah itunya itu kemana? Nah itu harus paham. Wa innamal tazama, dan bahwasanya netepi atau tetap apa dzalika itu mufrad mudzakkar alal qaulil awwali, atas kaul yang pertama. Ayo kalian coba belajar mengingat kalimat sebelumnya. Kaul yang pertama apa berarti? Apa Sandi? Jana? Nggak ngerti kan? Apa kaul yang pertama? Belum maksud saya kalian baca nyimak begitu tuh hadir gitu. Jangan pasif, aktif, sambil baca sambil jiwa. Ya pertama ya pendapat Kufah lah, madhabul Kufiyyin. Nah itu maksudnya. Ya, alal kaulil, atas kaul al awali yang pertama, yaitu pendapat Kufiyyin. Jelas.
Nah, supaya nanti kalian nyambungnya enak. Nah, alasannya li'annal masdaro, karena sesungguhnya masdar min haitsu huwa, dari sisi bermula masdar, la yusanna, itu tidak bisa ditasniahkan. Oh, min haitsu huwa, dari sisi naat, gitu ya. Min haitsu huwa, dari sisi naat, maksudnya masdar ketika dibuat naat. La yusanna, itu tidak bisa dibuat tasniah apa masdar. Wala yujma'u, dan tidak bisa dibuat jamak apa masdar. Wala yu'annatsu, dan tidak bisa dibuat mu'annas apa masdar. Fa'ajarruhu, maka memperlakukan siapa kufiyun hu pada masdar ala aslihi, atas hukum asalnya masdar. Tanggung sekalian buat pembanding. Wa amma ala tsani, dan adapun atas pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Basriyun, ya, biar paham. Wa amma ala tsani, dan adapun atas pendapat yang kedua, faka'annahum, maka seolah-olah basriyun qasadu, itu bertujuan. Siapa basriyun? Bidzalika, dengan itu tasni'ah, bidzalika, dengan itu naat masdar, at-tambiha, pada memberi peringatan, ala anna aslahu, atas sesungguhnya asalnya naat, birajulin di adlin, yaitu lafaz birajulin di adlin. Ini maksudnya marartu birajulin adlin, ya. Itu kalau menurut Basriyun ditakwili di, kan tadi menurut Basra kan mentakdirkan mudhof, ya. Saya berjalan, birajulin kan bertemu dengan laki. Kalau ini yang ditafsiri yang kedua dulu, Basra. Menurut Basra, adlin di sini ada lafaz di semuanya. Adlin itu satu di sampingnya deh. Di adlin. Makanya tetap di. Kalau ini muannas, nanti ada berikutnya. Di kan berarti dzati. Berarti kan ini permainan mudzakkar muannas, mufrad tasniyah jamak, itu harus piawai. Di dzati, kalau tasniyah nanti ada, itu harus benar-benar menguasai. Kalau kalian dari awalnya nggak ngikutin, ya ribet. Maka yang tertinggal ya kayak Aldo apa Aldi, lu harus ngikutin gencar, gitu loh. Ibrahim, ya menambah putih aja dalam tanda kutip, ya. Iya. Itu maksudnya. Ini betul-betul ibaratnya diperhatikan. Itu maksudnya. Kemudian, nah itu kan tuh ada tuh. Wa mra'atin dzati adlin. Nah itu maksudnya. Imra'atin dzati adlin. Itu kan perempuan bukan di tapi dzati. Wa birajulaini dzawi adlin tuh. Dawai adlin. Ayo harokatnya yang benar. Wa birajulaini dawai adlin. Dawai ini asalnya. Dawai adlin, yang mempunyai keadilan. Wa birijalin dawi. Nah, tulisannya persis, tapi bacanya beda. Dawi adlin, yang mempunyai keadilan. Falamma hadafu, maka ketika membuang siapa Basriyun al-mudhofa pada mudhof, taroku, maka membiarkan siapa Basriyun. Suaranya masih kecil mat, coba dibenerin mat. Semangat ya bener mat, kalau cermat apa kamu melihat ini. Berarti ini dulu, yang lima kasihan. Coba dibenerin.
Kok volumenya apa? Walamma hadafu, dan ketika membuang siapa mereka al-mudhofa pada mudhof, taroku maka membiarkan siapa Basriyun al-mudhofa ilaihi pada mudhof ilaih alama atas keterangan karena yang ada apa mudhof alaihi itu atas emas. Jadi titik. Ini semua ini pengaruh ini amat. Atau mufrad aslinya aja jamak. Ini zi, rajulin zi, imra'atin zati. Perhatikan loh. Ini sepele tapi ini zati artinya sama. Rajulaini dawai. Dawai adlin. Ini artinya enggak saya tulis di bikin atas ya. Imra'ataini zati dawatai. Oh zatai ya. Zatai. Gitai. Dirijalin. Tulisannya persis. Cuman bacanya beda. Gawi. Semuanya gawi. Perhatikan. Itu bisa dikasih tahu. Kumpul kemari jam fisik, ngaji. Cepat. Nisain berarti dawati. Sama adlin juga. Nah, ini gitu loh. Perhatikan, ini cara menafsirkannya berkaitan dengan kalian. Kenapa sih kok ibaratnya naat yang berupa masdar itu mufrad? Nah, karena mentakdirkan mudhof. Mudhofnya mana? Ya ini. Di, dati, dawai, datai, dawi, dan dawati. Ini dibuang. Kemudian mudhof ilaihnya dibiarkan seperti sedia kala. Maka di sini marortu birajulin adlin. Itulah kenapa asalnya naat yang berupa masdar tetap berupa mufrad mudzakkar. Jelas ya? Nah, ini belum paham. Udah titik. Ini poin naat selesai. Nah, sekarang tinggal dari sisi apa-apa yang bisa dibuat naat. Nah, sekarang naat wan na'tu hakikiyan kana au sababiyan. Ini lain. Inilah jantungnya ilmu naat. Dia bangun Nabi masih kecil apa udah gede? Wan na'tu dan bermula naat hakikian itu berupa hakiki karena ada apa naat au sababian atau itu berupa sababi. Ayo dengerin simak jangan ngobrol mulu, ikutin aja. Yasba'u itu mengikuti apa naat al man'uta pada man'ut fitnaini di dalam dua hal min khamsatin dari 5 hal. Itu kalau fisik dimetin ya, gede-gede. Kalau enggak tempatnya dikombinasi aja. Yang kecil-kecil canda dulu. Ai fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Tegasnya fi raf'ihi di dalam rafa'nya man'ut, wa nasbihi dan nasabnya man'ut, wa khafdihi dan khafatnya man'ut. Ai fi wahidin, tegasnya dalam salah satu minha dari rafa, nasab dan khafat. Wa fi ya itu pertama. 1 dari 3 rafa, nasab, khafat. Karena jazm enggak ada, dalam naat itu kan hanya isim. Kan gitu kan? Kalaupun yang lain kan ngikutin. Gitu. Nah, yang satu lagi wa fi ta'rifihi wa tangkirihi, dan dalam ma'rifatnya man'ut, wa tangkirihi dan nakirahnya man'ut. Ai fi wahidin, tegasnya di dalam salah satu minhuma dari ta'rif dan tangkir. Tangkir ya nakirah itu.
Fala tun'atu, maka tidak bisa dibuat na'at. Apa ma'rifatun aska? Apa ma'rifatun isim ma'rifat binakiratin dengan isim nakirah. Wala, dan tidak boleh apa nakiratun isim nakirah, na'at isim nakirah bima'rifatin dengan man'ut isim ma'rifat. Wala yakunu, dan tidak boleh jadi apa anak tu na'at, tidak boleh itu a'rofa, lebih ma'rifat min man'utihi, dari man'utnya na'at, bal musawiyan, bahkan itu serupa atau sama, audunahu, lahu terhadap man'ut, audunahu atau di bawahnya man'ut. Nah, berarti ini agak sulit. Yang kedua, yang berikutnya poinnya lain. Perhatikan, na'at itu mengikuti 2 dari 5 hal. Kan udah saya rasa udah, tapi memang ditulis. Ini udah paham ya? Perhatiin, umpamanya Ja'a Zaidun al-aqilu. Perhatikan ini saya bahas yang ma'rifat dulu. Ja'a, mau nggak mau banyak lah. Az-Zaidani al-aqilani. Ja'a, ini udah saya tulis, saya bela-belain tulis begini, kalian masih bercanda nggak paham, wah awas. Ja'a Zaiduna, tulis begini aja, kalau nggak ini lama. Al-aqiluna. Ja'at, udah ini nggak dianu bawahnya. Orang yang nakiro. Ja'a rajulun aqilun. Ro'a itu belum kan? Belum ro'a itu ya. Ro'a itu Zaidan aqilan. Ini satu aja, dari contoh dah. Maror itu, kalau ini ada sebenarnya. Zaidin, Zaidan ya. Al-aqil alamat. Gimana sih kamu? Al-aqilah. Zaidin al-aqili. Sekarang Ja'a satu-satu kelamaan nanti. Ja'a rajulun aqilun. Ra'aitu rajulan aqilan. Marortu bi rajulin aqilin. Berarti kan na'at mengikuti man'ut 2 dari 5 masalah. Maksudnya 2 dari 5 masalah gimana? Ini Zaidun, rofa bukan? Rofa. Ini na'at atau sifat. Zaidun rofa, ini al-aqil. Ra'aitu Zaidan. Rofa apa nasab? Nasab. Maka di sini al-aqil. Di Zaidin kan berarti apa? Al-aqili. Kasrah. Khafat. Nah, ini berarti al-aqil. Ini loh, na'at pertama mengikuti i'rabnya. Man'ut rofa, na'at rofa. Man'ut nasab, na'at nasab. Man'ut khafat, na'at khafat. Pertama dalam i'rabnya. Yang kedua dalam ma'rifat dan nakirahnya. Zaidun ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat, nama orang. Maka di sini ada alnya. Al-aqilu. Yang bawahnya pun sama, Az-Zaidani juga al-a. Nah, al ini adalah untuk memakrifatkan isim nakirah. Kan gitu. Nah, di sini rajulun aqilun. Maka rajulun aqilun. Nah, di sini enggak boleh al-aqilun. Berarti kan
Kalau ada alnya nggak boleh al-akilun, karena al dengan tanwin musuhan. Nah, kalau di sini akilun karena rajulun nakiro kemarin dibahas umum. Kalau ma'rifat itu khusus. Nah, oke, paham? Jadi apa namanya? Kesimpulannya ini naat baik naat hakiki, ini naat hakiki. Nanti ada naat sababi, jangan tuh merbabi loh. Sababi loh. Nanti ada keterangannya berikutnya. Nah itu ngikut 2 dari 5. Nah 2 yang satu adalah bab i'rab. I'rab ini ada 3. Rofa, nasab, sama khofat. Yang kedua ngikuti dari sisi ma'rifat, nakiro kan gitu. Maka 5 ini diambil satu-satu. Kan nggak ada. I'rab itu sekaligus rofa sama nasab, ada apa enggak? Ya salah satunya. Maka rofa, nasab, khofat dicomot 1. Nah, rofa ya udah ini rofa ya rofa. Ma'rifat sama nakiro, ini ma'rifat, ini nakiro. Oke, gampang kan? Gampang kalau paham. Emang paham? Menggema kan? Apain sih, Mat? HP-nya apa kegedean apa? Jangan lama-lama ketik. Oke ya, ayo sebelum saya lanjut, barangkali ada yang mau nanya, silakan. Ntar besok ganti HP deh, Mas. Ganti HP yang baru apa? Barutet. Lu ngerti barutet ya? Barutet kayak Sunda itu. Barunya butet kan gitu kan? Barutet. Oke, sekarang kita lanjut. Apa namanya, summa. Ini agak sulit yang berikutnya. Summa in rafa'ah. Nah, ini nggak boleh apa udayan ya. Ini kalau saya gas, ini walaupun sedikit jebol loh. Ini benar, ini agak tapi nggak apa-apa dah. Ntar kelar nih, masa 1 halaman aja 3 pertemuan ya. Nah, udah lanjut. Summa in rafa'ah. Kemudian jika merofakkan apa anak tu naat domirul man'uti pada domirnya man'ut al mustatiru yang tersimpan fihi di dalam naat tabi'a maka mengikuti apa domir man'ut tabi'a maka mengikuti apa naat pada domir man'ut aidon kali juga seperti yang atasnya, seperti maksudnya aidon hali juga gitu loh, seperti yang naat sababi tadi. Fisna ini dalam 2 hal min khamsatin dari 5 perkara. Ai fi tadzkirihi tegesa di dalam mudzakarnya naat man'ut wa ta'nisihi dan muannas man'ut. Ai fi wahidin tegesa pada masing-masing minhuma dari tadzkirihi wa ta'nisihi wa fi ifradihi dan di dalam mufradnya man'ut wa tasniyatihi dan tasniyahnya man'ut wa jam'ihi dan jamaknya man'ut. Ini enggak usah saya tulis, enggak apa-apa, enggak muat dibahas tulis. Udah banyak banget contohnya tuh. Hapus lagi. Ya. Tapi memang ini ya harus memperbanyak contoh. Dan kalian harus aktif. Maka enggak boleh malas-malasan. Kerjaan sekolahan ya dikerjain dengan baik, juga sekolah itu loh. Maka sekarang nanti ada tabnya kamu dari bapak, ngerti? Nanti yang lain boleh minjem tapi selesai taruh, ntar buat mainan. Nah, deres ngaji juga harus, kan begitu, supaya sinergi semua.
Wa fi ifradihi itu udah ya. Dan di dalam ifradnya man'ut wa tasniyati dan tasniyanya man'ut wa jam'i dan jam'nya man'ut. Ai fi wahidin. Tegasnya di dalam salah satu minha dari ifrad, tasniyah dan jama'. Fayasiru maka jadi apa na'at bihadihi dengan ini tadzkir ta'nis ifrad tasniyah dan jama' 5 itu bihadihi dengan ini khamsah ma'ama beserta keterangan marro yang telah lalu apa ma mutabikon itu serasi, makanya waduh coba ini harus kalian ingat-ingat itu. Mutabikon itu sinkron lahu terhadap man'ut fi arba'atin dalam 4 min asrotin dari 10 perkara. Sawaun itu sama saja, karena itu ada apa maknahu, maknanya naat lahu terhadap man'ut kal amthilati seperti contoh-contoh al-atiyati yang akan datang. Amli sababihi atau untuk sebabnya naat. Nahwu ja'ar rajulu al-hasanul wajh. Al-hasanul wajha. Al-hasanu ya awas perhatikan, ribet ini, harus kalian jeli. Ja'a telah datang siapa ar-rajulu seorang laki-laki, sifatnya rajul al-hasanu. Nah itu naat sababi. Al-hasanu yang tampan, siapa rajul al-wajha pada wajahnya, kan emang kemarin belum 3 itu. Lafaz al-wajha di sini binas bil wajha dengan membaca nasab lafaz al-wajha. Wa taqulu dan boleh berkata siapa kamu fin na'ti dalam na'at al-jari yang berlaku ala madlulihi atas madlulnya na'at halat ar-raf'i dalam keadaan rafa ma'at tadzkir beserta mudzakkar wal ifradi dan mufrad, berarti mufrad mudzakkar wa ta'rif dan ma'rifat. Ini sebenarnya udah saya contohin semua ini yang di sini. Oh gitu loh. Maka tinggal ngulang. Qoma Zaidun al-Aqil. Qoma telah berdiri siapa Zaidun Zaid al-Aqil yang berakal. Wa halatan nasbi, nah itu perhatikan, memang kalau contoh dalam papan tulis kan ja'ah. Kalau di sini kan qoma, gitu kan? Qoma Zaidun, itu kan enggak usah saya tulis ya, diperhatikan aja ya. Zaidun kan rafa, maka di situ al-aqilu. Nah itu. Wahalatan nasbi dan dalam keadaan nasab ra'aitu Zaidan, itu kurang alif tulisannya kalian. Kalau yang di luar benar, tapi kalau dalam sarah kurang alif 1 ditambahin. Alifnya 1 apa 2 kalian? 1. Tambahin. Kalau yang di luarnya benar. Wa ra'aitu dan melihat siapa saya Zaidan pada Zaid. Itu alifnya 1 kan? Ya, kalau kitab saya alifnya 1 hamzahnya alif tambahin 1 lagi. Al-Aqila kalau luarnya benar kitab matan, tapi kitab syarah kurang 1 alif. Itu harus. Nah, maksud saya begitu kalian ngaji ketahuan itu jelas-jelas kan begini. Nah, itu aja kan ada contoh. Nih, Zaidan. Kan Zaid alif yang 1 kan alifnya dal. Ketika al-aqila kan alifnya al. Iya. Ngerti? Ya. Di situ kan cuma 1. Jelas. Kalau menghadapi kitab kok seperti itu, nah kalian jangan ikuti. Andaikan dia salah, ya kitabnya dibenerin. Nah boleh jadi yang nulis belum ngopi, gua belum ngopi. Ngerti maksudnya? Itu jeli dalam mencermati kitab. Itu ro'ai itu Zaidan. Udah ditambahin alif belum? Nah. Ibrahim. Hei, udah ditambahin alifnya?
bingung dia. Kasih tahu nanti. Nah, ini orang soleh ngajinya ini banyak yang unyu-unyu ini. Kalau ayat Zaidan al-Aqilah ya, nah itu ditambahin untuk alif. Wa halatal khafdi, dan dalam keadaan khafat marortu bi Zaidin, itu satu alifnya. Al-Aqili. Ini semuanya udah dicontohkan nih. Dicontohkan di papan tulis. Cuman kalau bahasa kitab Ja'a koma kalau di sini Ja'a Zaidun. Ini loh, kan udah paham kan? Nah, orang tadi udah dijelaskan. Sebenarnya saya jelasinnya kecepatan, orang di sini belum baca, yang udah dijelasin kan? Nah, kan keren. Gitu loh. Wa taqulu, dan berkata siapa kamu ma'at ta'nisi beserta manqut tak mu'annas wal ifrad dan mufrad wa ta'rif dan ma'rifat. Ja'at, kalau Zaid tadi kan mufrad mudzakkar, ma'rifat karena ada alnya, karena nama kan. Nah sekarang mufrad ya, tapi mu'annas. Ja'at qomat ya, qomat. Oh ja'at di sini ja'at ya. Wow, kan ja'at telah datang. Siapa? Hindun, sifatnya Hindun al-aqilatu yang berakal. Di situ Hindun ini muannas, kan gitu. Maka al-aqilatu yang berakal. Firrafi dalam keadaan rofa. Wa ra'aitu Hindan, ya itu kurang alif lagi, tambahin. Wa ra'aitu Hindan, itu sama kurang alif. Dalam kitab syarah, kalau matan ada. Dan melihat siapa saya Hindan pada Hindun, perempuan kalau ditambahin itu alifnya. Kamu Neng tambahin udah. Wah, kamu belajar ya. Kitabnya jebros gitu. Ya. Lah emang sulit lah. Azka ngapain? Disimak. Udah pokoknya anggap aja paham lah. Gitu aja enggak? Iya, udah. Nah kalau perlu diulang pokoknya. Waro'aitu, dan melihat siapa saya Hindan pada Pohindun al-aqilata yang berakal. Saya melihat Pohindun, tapi Pohindun yang waras. Memang ada yang enggak waras? Ada berarti ya. Itu kan al-aqilah yang berakal. Pembandingan berarti yang gila. Oh ada Pohindun yang gila gitu. Wa fin nasbi dalam i'rab nasab. Wa marartu, dan berjalan siapa saya bihindin, bertemu dengan Pohindun al-aqilati yang berakal. Fil khafdi dalam keadaan khafat. Wa taqulu, dan berkata siapa kamu ma'at tangkiri beserta nakiroh wal ifradi dan mufrad wa tadkiri dan mudzakkar. Ja'a rajulun aqilun. Udah saya contohin juga di papan tulis. Ja'a telah datang siapa rajulun laki-laki aqilun yang berakal fil rafi dalam keadaan rafa. Wa ra'aitu rajulan aqilan, dan melihat siapa saya rajulan pada seorang laki-laki aqilan yang berakal fin nasbi di dalam i'rab nasab. Wa marartu bi rajulin aqilin fil khafdi dalam i'rab khafat. Wa taqulu, dan berkata siapa kamu ma'at tasniyati beserta tasniyah wa tadhkiri dan mudzakkar wa ta'rifi dan ma'rifat. Ja'az Zaidani, itu mah tinggal contoh, maksudnya ya ini loh. Rofa, nasab, khafat kan termasuk ma'rifat nakiro. Nah ini masih kurang, ditambahin kalau naat sababi. Nah tambahannya ini kan berapa? 5 kan? Nah 2, 3 dipandang dari sisi muzakkar mu'annas. Nah, yang keempat naat mengikuti dari sisi mufrad, tasniyah dan jamak. Nah, ini mah ini hapus deh, kalian pun bisa bahasnya. Ini sebenarnya kalau kita ke bawah enak. Udah intinya gini. Naat itu mengikuti
Ini kan 2. Ya, ini 3 berarti berapa? 5. Nah, ini kan 3. Ini berapa? 2. Ini saya bikin kotak biar enak, biar semuanya kotak-kotak. Berarti ada berapa kelompok nih? 1, 2, 3, 4 kelompok. Naat ngikutin man'ut itu 4 dari 10 perkara. Loh, maksudnya 4 dari 10 perkara gimana? Pertama dari i'rabnya, rofa, nasab, khofat. Jadi memang biar jelas, ini kecil oleh. Yang kedua dari sisi ma'rifat dan nakiro, berarti 2. Yang ketiga ngikuti dari sisi mudzakkar muannas. Yang keempat ngikuti mufrad, tasniyah dan jamak. Maka kalau contoh yang di bawah itu kan beragam. Beragamnya bagaimana? Ja'a Zaidun akilun. Ini loh. Ja'a Zaidun al-akilu. Ja'a rajulun akilun. Ya kan? Ja'a Zaidani al-akilani. Ja'a Zaiduna al-akiluna. Kalau mu'anas, gak usah saya tulis. Kalian lihat aja kebanyakan itu. Makanya Ja'at Hindun al-akilatu yang berikutnya. Terus apa tadi? Sekarang apa, Mat? Ja'at Hindun al-akilatu fir rafi ya. Wa ra'aitu Hindan al-akilata wa marartu Hindun bihindin al-akilati fil khaffi. Wa taqulu dan berkata siapa kamu ma'at tangkiri beserta man'ut nakirah fil ifrad wa tadhkir dalam mufrad mudzakkar ja'a rajulun akilun. Nah itu fil rafi di dalam rafa. Ja'a telah datang siapa rajulun seorang laki-laki akilun yang berakal. Fil rafi di dalam disimak kitabnya. Paham enggak paham disimak? Ngobrol. Besok kamu beli kitabnya. Kamu enggak punya juga? Beli. Beli. Jangan jajan punya duit ya. Beli kitab minta dibeliin, curang namanya. Ya enggak? Punya duit enggak? Kenapa jajan dulu? Ya iya kan udah punya duit jajan. Punya duit beli kitab, udah makannya yang kenyang. Jadi begitu resepnya nyantren. Enggak usah pada jajan mulu. Punya duit kok kagak. Makan dulu yang kenyang. Lah kalau punya duit beliin kitab. Coba udah kasih gratis kitab masih minta dibeliin. Buset deh. Bawain golok aja buah. Lah iyalah. Lah iya aku udah begitulah. Namanya kitab paling enggak ya beli dewek gitulah. Kecuali emang udah enggak mampu bener lah apa boleh baut. Apa boleh baut apa boleh buat? Buat. Baut aja biar kuat. Nah. Perempuan udah punya semua. Semua punya. Semua punya. Mana? Mana gua gak punya ketok malah ya kan gitu. Oke. Watakulu dan berkata mana Mas? Watakulu dan berkata siapa kamu? Matang kiri wal ifrad watadkir ja'a rajulun akilun birrafi wa ra'aitu rajulan akilan. Melihat siapa saya rajulan pada seorang laki-laki akilan yang berakal fin nasbi dalam keadaan nasab karena jatuh setelah ra'aitu kan gitu. Sandi diperhatiin loh ya. Maksud saya ngaji biar langsung kalian paham. Ini kudu sabar. Betul-betul sabar mutolaah naat yang seperti ini. Jadi detail betul rofa, nasab, khofat. Ya, mufrad, tasniyah, jamak. Kan gitu. Ma'rifat, nakiro. Kan gitu. Termasuk mudzakkar muannas. 4 dari 10 permasalahan. Itu kita belum paham. Ya ini nanti kalian mutolaah sambil memperhatikan ini. Mutolaahnya di sini aja. Kalau terus mah jangan di sini, ya ngumpet tidur di sini. Kalau mutolaah di sini. Jadi kelihatan syiar. Begitu salah. Kalian kan terusnya pada di sini. Salah terusnya di sini. Kalau tidur ngumpet, makan ngumpet. Ngerti? Jangan makan sambil jalan. Ini paijah. Itu namanya paijah. Itu siapa namanya?
Ijah. Lah ijah sama ya Pak Ijah. Padahal saya asal jeplak aja lah bener. Ya. Itu namanya ijah. Bisa. Kalau kamu namanya? Dieci. Rizky. Seorang cewek namanya Rizky. Lah iya kan? Hus. Apa Aska? Aska bisa suara mah, kenyang udah. Ya, habis makan dia sama Andre. Lu ngantuk belum, Andre? Emang muka-muka ngantuk lu ah. Ya. Payah lu. Enggak, Pak. Enggak salah. Ya. Oke, lanjut. Watakulu dan berkata siapa kamu ma'at tasniyati beserta man'ut tasniyah watadkiri dan mudzakkar tasniyah mudzakkar watariwi dan ma'rifat. Berarti kan ja'a az-zaidani telah datang siapa az-zaidani. Nah itu kan tasniyah, keduanya mudzakkar, ketiganya ma'rifat. Walaupun gak ada alnya namanya zaid kan ma'rifat nama orang. Al-Aqilani tuh, Al-Aqilani tuh, Az-Zaidani, Al-Aqilani. Zaidani rofa, tandanya alif karena isim tasniyah. Al-Aqilani juga rofa, tandanya alif. Tahu maksudnya seperti itu. Fir raf'i di dalam i'rab rofa. Wa ra'aitu az-Zaidaini Al-Aqilaini. Ini nggak usah saya tulis ya, soalnya ini nggak ada di sini. Dan melihat siapa saya, ro'a itu kan fi'il fa'il butuh maf'ul, maka az-zaidaini pada dua zaid. Sifatnya az-zaidaini al-aqilaini yang berakal keduanya. Fin nasbi di dalam i'rab nasab. Kalau saya pengen ngebut bisa aja. Timbang baca begitu apa susahnya? Cuman masalahnya kalau saya ngebut, paham apa enggak kalian? Kan begitu kan, ntar nambah bingung lagi. Begitu bingung, stres. Begitu stres, bahaya kayak Sandi kan. Gitu kan. Wa marartu dan berjalan siapa saya bizaidaini dengan dua zaid al-aqilaini yang berakal keduanya fil khafdi di dalam khafat. Dah, wa taqulu dan berkata siapa kamu ma'at tasniyati beserta isim tasniyah wa tadhkiri dan mudzakkar wa tangkiri dan nakiroh. Sekarang contoh tasniyah mudzakkar nakiroh. Kalau yang atasnya kan dari ma'rifat kan gitu kan. Ini nakiroh. Ja'a rajulani. Nah, itu rajulani. Telah datang siapa rajulani, dua orang laki-laki. Sifatnya rajulani aqilani yang berakal keduanya. Wa ra'aitu dan melihat siapa saya, nah itu fi'il fa'il. Maka rajulaini pada ing kalau bahasa Jawanya. Rajulaini ing lanang loro aqilaini kang berakal keduanya. Bahasanya gaduh-gaduh pakai bahasa Jawa juga. Dan kalian nanti kalau nyantren di Jawa. Wa marartu dan berjalan siapa saya birajulaini dengan dua orang laki-laki aqilaini kang berakal karuni. Wa taqulu dan berkata siapa kamu ma'al jam'i beserta jamak mudzakkar salim. Maksudnya jam'i di sini ya bukan jamak mudzakkar salim sih. Ya jamak gitu aja lah, kan kadang-kadang juga ada yang bukan jamak mudzakkar salim tapi jamak taksir gitu ya. Kebetulan aja ini pas mudzakkar salim gitu. Ma'al jam'i beserta jamak wa tadhkiri dan mudzakkar wa ta'rifi dan ma'rifat. Ja'a az-zaiduna al-aqiluna. Ja'a telah datang siapa? Sopo az-zaiduna zaid akeh. Zaid banyak, al-aqiluna yang berakal semuanya. Fir raf'i di dalam i'rab rafa. Wa ra'aitu dan melihat siapa saya az-zaidina ing zaid akeh pada zaid banyak. Aqilina yang berakal semuanya.
Lewat jamak, bener kan? Wa taqulu, dan berkata siapa kamu ma'al jam'i beserta jamak, wa tadhkiri dan mudzakkar, wa ta'rifi dan ma'rifat, ja'az zaituna al-aqilun. Tuh. Kalau yang atasnya kan rajuli apa? Siapa tadi? Rajulani ya. Benar enggak kelewat kan ya? Ja'az zaituna al-aqilun fir rafi dalam rafa. Wa ra'aitu zaidina al-aqilina fin nasbi dalam i'rab nasab. Wa marartu dan berjalan siapa saya bi zaidina dengan zaid banyak al-aqilina yang berakal semuanya fil khafi dalam i'rab khafat. Wa taqulu dan berkata siapa kamu ma'al jam'i beserta jamak, man'ut jamak, wa tadhkir dan mudzakkar, wa tangkir dan nakira. Kamu berkata ja'a rijalun, itu jamak taksir tapi sifatnya mudzakkar salim, aqiluna yang berakal semuanya. Tanggung dulu nyampe 6 baris itu baru bisa titik biar 1 poin. Wa ra'aitu dan melihat siapa saya rijalan pada laki-laki banyak, aqilina yang berakal semuanya. Wa marartu dan berjalan siapa saya birijalin dengan laki-laki banyak, aqilina yang berakal semuanya. Wa taqulu dan berkata siapa kamu ma'at tasniyati beserta isim tasniyah, wa ta'nisi dan mu'anas, wa ta'rifi dan ma'rifat. Tasniyah mu'anas ma'rifat. Ja'at al-hindani al-aqilatani. Ja'at wus teko telah datang ngges nepi saha al-hindani teh hindun 2 al-aqilatani anu waras kabeh. Aya hindun nu gila kilo. Oh, aya nu kilo, saha nu kilo? Kan enak aja lu. Sandi waras itu kilo. Siap kilo kan gitu kan. Askar dipakai pecinya, peci udah jerokok, ilah ilah, tuh kan lihat tuh, foto emat biar kayak sambal goreng, aduh, kak Askar, wah, apa ini ngobrol sama dia nih, wataku dan berkata siapa kamu, mana tadi mat, hilang ini, al-hinda ini ya. Wa ra'aitu dan melihat siapa saya al-hinda ini pada 2 hindun al-aqilata ini yang berakal keduanya bin nasbi dalam i'rab nasab. Wa marartu dan berjalan siapa saya bil hinda ini dengan 2 hindun al-aqilata ini yang berakal keduanya. Wa fil khafi dalam i'rab khafat. Wa taqulu dan berkata siapa kamu ma tasniyati beserta isim tasniyah wa ta'nis muannas wa tangkir dan nakirah. Ja'at imro'atani aqilatani. Ja'at telah datang siapa imro'atani 2 perempuan aqilatani yang waras keduanya, yang berakal keduanya. Wa ra'aitu dan melihat siapa saya imro'ataini pada 2 perempuan aqilataini yang berakal keduanya. Wa marartu dan berjalan siapa saya bimro'ataini dengan 2 perempuan. Askar lihat ke sini. Aqilataini yang berakal keduanya. Wa taqulu dan berkata siapa kamu ma'al jam'i wa ta'nisi wa ta'rif beserta man'ut jamak, ta'nis muannas, ta'rif ma'rifat. Ja'at al-hindani al-aqilatani. Ja'at telah datang siapa al-hindani 2 hindun al-aqilatani yang berakal keduanya firrafi dalam i'rab rafa. Wa ra'aitu 3 baris lagi. Melihat siapa saya itu karena isim apa namanya jamak muannas salim rafa, nasabnya pakai kasroh. Al-aqilati yang berakal semuanya fin nasbi dalam i'rab nasab. Wa marartu dan berjalan melaku sapa ingsun bil hindati ketemu kelawan hindun banyak al-aqilati yang berakal semuanya
fil khafdi dalam i'rab khafat. Wa taqulu dan berkata siapa kamu ma'al jam'i beserta jamak wa ta'nisi dan muannas wa tangkiri dan nakira. Ja'at telah datang siapa nisa'u perempuan banyak aqilatu yang berakal semuanya. Aqilatu wa marartu dan berjalan siapa saya binisain dengan perempuan banyak aqilatin yang berakal semuanya. Wa na'tu tanggung wa na'tu dan bermula na'at wa na'tu dan bermula na'at fi dzalika dalam itu semua contoh yang dari halaman 82 tadi kullihi ya semuanya na'at rafi'un itu yang merofakkan li dhamiril man'uti terhadap dhamirnya man'ut al mustatiri yang tersimpan. Na'at semua tadi ja'a zaidun al-akilu. Nih, saya kasih contoh satu. Ja'a zaidun. Sifatnya Zaid al-akilu yang berakal. Siapa Zaid? Ngerti itu? Ini kan na'at yang merofakkan domirnya man'ut. Ngerti maksudnya? Nah, itu namanya na'at wa yusamma dan diberi nama apa na'at? Na'at ar-rafi' li dhamiril man'ut na'tan hakikian pada na'at hakiki. Jadi kesimpulannya apabila ada na'at berarti kan na'at tersebut merofakkan domirnya man'ut. Jelas? Kalau perlu kalian tulis. Jika ada na'at merofakkan domirnya man'ut maka na'at itu disebut na'at sababi. Jangan ngantuk. Ntar sababi katanya babi. Aska, kamu ngantuk ya? Enggak salah. Ya. Oke. Nah, besok makanya saya enggak mau ngegas. Wa in rafa'an na'tu al ismad dhahira. Al mulabis itu besok. Ini lain poin. Nah, ini kalian nanti deres. Ja'a zaidun al-akilu ay huwa. Ja'a rajulun akilun ay huwa. Kan gitu. Yang berakal siapa? Dia Zaid kan. Itu namanya na'at yang merofakkan domirnya man'ut. Nah, besoknya itu lain poin. Oh, udah ibadah Allah. Ibadah Allah.
semangat lagi. Ngantuk mulu tadinya ya. Apalagi Andre, loh mukanya ngantuk Mai, iya mah. Sekarang kita lanjutkan Durratun Nasihin. Halaman 162 ya. Anin Nabi betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Durratun Nasihin. Kalau kata Wahabi apa? Durratul bodoh amat, kata kita mah enggak usah ladenin Wahabi ya. Kita baca aja Durratun Nasihin terus. Anin Nabi diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ruwiya gitu ya. Apa yang ruwiya? Annahu sesungguhnya Nabi qala itu bersabda, siapa Nabi? Bersabdanya begini, yu'ta birajulin yaumal qiyamati. Yu'ta didatangkan, dibawa kemana? Ditenteng sama malaikat. Birajulin, siapa birajulin? Seorang laki-laki. Yaumal qiyamati, dalam hari kiamat. Nanti pada hari kiamat ada seseorang yang dibawa ilal mizani, ke mizan, timbangan. Fayakhruju, jadi salah satu nanti hari kiamat itu ada namanya mizan. Ditimbang. Aska hari ini ngapain? Main doang, makan doang, apa buang sampah sembarangan. Ya. Iya aja lu mah. Iya kan? Fayakhruju, maka keluar lahu bagi Aska apa tis'atun 9, watis una dan 90. Apanya? Sijlan. Sijlan itu ya lembaran itu loh. Ini sijil namanya. Lembaran catatan amal itu sijlan. Wa kullu sijlin, dan bermula setiap lembar minha, dari 99 lembar, muddul basori, bermula nih. Kalian melihat ke sono, kalau tanah lapang jauh apa enggak? Iya kan? Jauh, deket lagi. Aska ini. Kalau mata memandang itu jauh kan? Aska aja orang melihatnya sambil tidur, deket lagi. Ya enggak? Itu 99 kitabnya, bukan lembaran kitab kecil begini, enggak. Lembarannya panjang. Bahkan Aska dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kayak lagunya Mbah Surip. Bangun tidur lagi ya. Lah iya kan? Tuh, itu semua akan dihisap. Udah dengerin. Wa fiha, dan itu di dalam 99 catatan amalnya tadi, khotoyahu, bermula kesalahannya rajul, wadzunubuhu, awas. Kalau khotoya rofaknya muqaddarah, dhammah muqaddarah. Wadzunubuhu, dan dosa-dosanya rajul. Dalam catatan amal yang 99 halaman, isinya hanya salah dan dosa. Naudzubillah. Fatudau, maka diletakkan apa 99 tis'atun wa tis'una sijlan tadi, fi kafatil mizan, di dalam wadahnya timbangan. Begitu ditaruh di timbangan, tsumma yakhruju, kemudian keluar apa kirtosun, satu kertas. Ya, kirtos itu bahasa Arab kirtos. Coba kalau ngomong kirtos, wih salah, kertas, kan begitu. Biar kalian tahu, kertas itu aslinya bahasa Arab, kirtos. Oh, nih tulisannya, kirtosun. Kan kalian baru tahu kan? Tuh, kirtosun, bahasa Indonesianya kertas maya. Ada yang tahu daerah Kertasmaya? Lu Sin, ngerti gak Sin? Lu katanya bapak lu orang Indramayu. Daerah Kertasmaya, itu kertas. Jadi kertas itu bahasa Arab. Iya. Apa yang gak bahasa Arab? Lah iya kan? Banyakan bahasa Arab itu maksudnya kirtos. Ada secarik kertas kecil sekali. Mithlun namlati, yang menyerupai semut, seekor semut. Kalau namlun jenis semut, tapi kalau namlatun
ada taknya. Itu taknya menunjukkan mufrad. Tuh. Ya, semut satu semut itu kecil apa gede? Kecil sekali. Ada kertas sebesar semut, gampangannya begitulah. Fiha itu di dalam kertas tadi syahadatu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bermula kesaksian bahwasanya kejadian itu la ilaha, tidak ada jenisnya Tuhan yang patut disembah dengan hak itu maujud. Tulis yang benar. Emang mengartikannya la ilaha begitu. Kamu nggak punya kitabnya? Dok, meser ulah jajan baik siap mah. Gablek duit tuh. Oh, oke dibere. Nuradinya. Ayo nak apa? Berapa harganya Duratul Nasikin? Lu yang bener 50 apa 60? Sekitar 50, 60. Nih gua kasih, sini maju. Duit gua lagi banyak 2 lembar. Nih, lu yang lain jangan liatin, Aska, ntar lu goceng aja lu. Nih sini maju cepet. Makasih ya. Beli kitab. Lu kemarin habis bayaran sekolah berapa duit ya Kak? Aska mau? Ntar lu tenang aja Kak, ada 2.000 ya Kak. Lo yang rajin saya kasih duit. Ya, kalau yang malas-malas mau ngapain ngasih duit pemalas ya? Andre mau rajin, ya Pak. Siapa Abri? Lu mau buat beli kitab, buat berjajan lah, kagak kalau berjajan mah. Tuh. Nah itu ada syahadatu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadun, bermula Nabi Muhammad itu Rasulullah. Itulah namanya kalimat tauhid yang diamalkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid diamalkan. Maknanya la ilaha illallah itu apa? Enggak ada segala sesuatu yang paling indah, yang paling top kecuali Allah. Udah, kadang-kadang kalian mentuhankan handphone. Ya enggak? Mentuhankan apalah umpamanya, main harus beli sepeda, ya enggak, sekarang aja sepeda lagi rame, ya enggak, udah itu semuanya tidak ada, illallah, yang ada hanya Allah. Itu membangun hubungan vertikal kita kepada Allah. Kalimat tauhid Muhammadur Rasulullah membangun hubungan horizontal kepada sesama manusia. Lah kita itu bisa la ilaha illallah, dasarnya juga Muhammadur. Kita kenal Allah kan dikenalkan oleh siapa? Kapan lu ketemu Nabi pada? Sama guru. Kan begitu, maka nggak boleh songong sama guru. Kan kita kenal Nabi, yang kenalin guru. Lah ya kan, Nabi diajarin Allah. Nabi akhirnya mengajarkan kepada sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin kepada tabi'it tabiin, dari tabi'ut tabiin ke tabi'ut tabi'it tabiin, dari tabi'ut tabi'it tabi'it tabiin ke tabi'ut tabi'it tabi'it tabiin. Panjang banget ya, baru nyampe sama kita. Lah kita ke Rasul itu berapa generasi? Bisa tabi'ut tabi'it 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 tabi'in. Ya bisa 25, bisa 30. Maka hati-hati untuk jangankan menjadi guru yang benar, untuk menjadi murid yang benar itu sulit. Camkan itu. Kita nggak akan pernah kenal Allah kalau tidak dikenalkan sama guru. Jelas itu. Maka itu penting. Maka itulah makna kalimat la ilaha. Bukan la ilaha illallah yang buat pajangan ditulis di tembok-tembok. Itu mau buat jimat doang. Ya kan? Yang diamalkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah itu berarti sayang kepada sesama manusia. Baik seagama, beda agama, termasuk sama lingkungan. Ini diperhatikan. Sepele kelihatannya. Makanya sekalian selalu saya tegur apabila tidak mau menjaga kebersihan. Buang sampah jangan di got. Emang got tempat sampah? Kan tempat sampah ada.
Ngerti maksudnya? Ini kaitannya Muhammadur Rasulullah, membangun kesadaran. Beratnya luar biasa. Coba kalian jalan, kalau pas lagi jalan perhatikan. Ini kan musim kemarau. Pasti masih banyak got yang mampet. Jalannya melebar, airnya melebar ke jalan, ya kan? Musim kemarau aja airnya melebar ke jalan, lah bagaimana musim hujan? Ini Muhammadur Rasulullahnya nggak beres. Maka kalimat tauhid itu bukan slogan semata, gitu loh. La ilaha illallah, ya kan? Kan Muhammadur Rasul. Loh ini bukan hanya tulisan belaka, bukan hanya teori belaka. Ini harus dipraktekkan dalam kehidupan. Sebagai santri, ini perhatikan supaya besok-besok kaitannya belajar di rumah nggak harus dikasih tahu. Kaitannya Muhammadur Rasulullah itu apa kaitannya belajar? Nabi doanya wakur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad, Rabbi hai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman akan ilmu. Lah kalau nambah ilmu itu belajar apa enggak? Belajar. Itu yang yang harus dibangun kesadaran. Sekarang lagi zaman copet 19. Kolorna saha. Ya. Artinya apa? Kan kita disuruh belajarnya kan nggak boleh berkerumun. Akhirnya kan disuruh belajar di rumah. Kalau belajar di rumah ini sukses, insya Allah generasi Indonesia ke depan lebih baik. Bukan suruh belajar malah mainan. Ini nggak beres. Maka pendidikan yang paling efektif di musim corona ya pesantren. Kenapa? Karena pesantren memang dibangun mandiri dari dulu. Ditutup kalau angop, ntar kesedot tangan saya. Enggak. Baru jam berapa udah angop aja, Kak. Ini pentingnya peran pesantren kaitannya berkontribusi kepada bangsa dan negara. Anak pesantren belajar mandiri. Mau disuruh sama kiainya mau enggak ya memang kudu belajar. Karena syairnya ta'alam falaisal mar uyuladu aliman walaisa akhul ilmi kaman huwa jahilu. Kalian hafalin apa? Nantum taklim. Ta'alam, belajarlah siapa kamu. Falaisal mar uyuladu aliman. Enggak ada seseorang itu dilahirkan langsung pinter. Azka precet langsung baca al-kalamu wal labdu, enggak ada. Nangis. Enggak. Ibrahim lahir precet, ngapalin Nasoro enggak ada. Ya enggak? Lahir precet ya oe langsung Ya, Ibrahim. Lah iya kan? Maka kudu belajar. Ini pentingnya pendidikan. Pentingnya kaitannya Muhammadur. Maka Muhammadur Rasulullah, walaupun itu secarik kertas yang sebesar semut, sementara yang 99 halaman, halamannya adalah lebarnya, luasnya sejauh mata memandang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bisa mengalahkan kesalahan-kesalahan yang ada. Ini adalah jantungnya kalimat tauhid. Kalau kalimat tauhid dibangun dengan benar, kan kalian tadi katanya bersihin got ya pada sore, ya kan? Saya ulang, serius. Orang pasir sebanyak itu aja nggak ada yang ngeruk, termasuk yang deret sebelah sono itu, pinggiran got rumput-rumput buahnya saya bersihin. Setengah jam ada lebih lah, sejaman lah sambil manasin mobil. Lu ini mengamalkan Muhammadur Rasulullah. Kalau kalian biasakan di pesantren ini adalah miniatur masyarakat. Perempuan juga sama, kebersihan kamar mandi segala macam. Dengerin ya. Nah, iya kan? Pesantren itu miniatur masyarakat. Kalau di pesantren kalian tanggap, nanti kalian terjun ke masyarakat, itu ya kehidupannya sama seperti di pesantren. Tuh begitu. Apa namanya?
temennya nggak beres diingetin. Kan gitu kan? Ada yang males, niatnya saling dibilangin suruh nutup kalau angop ate. Udah mangap baik aska. Lah iya kan? Nggak beres diingetin. Gitu loh. Ada sampah harus bangun kesadaran sendiri. Kotor dilap. Loh, kalian masuk kamar saya nggak ada kotor. Lah iya kan? Masuk ruangan saya. Kok itu ngepel saya bisa sehari 10 kali 20 kali asal saya lap kok. Misalnya gitu. Kan kalian perhatikan. Lah memang seperti itu yang dimau Allah. Begitu loh. An-nadzafatu minal iman. Ya kan? Ya ayyuhal muddatsir kum fa'angzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Apa maksudnya? Ya ayyuhal muddatsir, kan surah Al-Muddatsir. Hai orang yang berselimut, kum, bangun kamu. Jangan tidur mulu, jangan malas mulu. Bangun. Tuh Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, kum, bangun. Fa'angzir, maka beri peringatan. Lu peringatannya apa? Belajar. Nisbatnya santri. Kalau kalian udah lulus, akan terjun di masyarakat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan amar ma'ruf nyambi mungkar, ngerti? Tuh. Kum fa'angzir wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu yang kamu besarkan. Hanya Allahu Akbar. Tapi jangan Allahu Akbar nyambi yang enggak karuan. Allahu Akbar nyambit. Allahu Akbar mukul. Allahu Akbar mentung. Itu lu takbir apa emosi? Iya apa enggak? Itu maksudnya warabbaka fakabbir. Jangan kau besarkan apa yang selain Allah. Kita belajar bukan semata-mata nanti bisa kerja. Tapi bagaimana ini yang dipikirkan peran agama. Kita beragama, bagaimana kita bisa membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Orang kita bersyukur kok masih dikaruniai oleh Allah mata. Mata kita bisa berkedip. Tangan kita masih bisa buat nulis. Syukur apa enggak? Nah itu kaitannya syukur itu. Nah itulah peran la ilaha illallah Muhammadur. Nah kok diterapkan dalam kehidupan masyarakat? Lah adem tentrem. Enggak kayak Aska ribut sama Andre ya. Wah udah kayak kucing sama anjing. Wow. Wah. Apa? Ngantuk. Alah. Aska ya. Mana tadi? Kefayar jiu. Fayudhu maka diletakkan apa kertas tadi fil kafati dalam wadah timbangan ukhra yang lain. Al ukhra yang lain. Nah itu kan fil kafati. Itu kan mausub. Al ukhra namanya sifat karena fil kafati ada alnya, maka al ukhra juga ada alnya. Nah, ini tadi bahasanya mana berarti? Ma'rifat sama nakiro lah itu maksudnya. Sambil diterapkan ilmu nahwunya. Fayurajjihu maka memenangkan dalam arti mengalahkan apa kertas tadi, kertas yang kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala khotoyahu atas semua kesalahannya rajul laki-laki tadi. Fayunji maka menyelamatkan pada rajul siapa Allah Ta'ala bitauhidihi dengan tauhidnya rajul minan nari dari neraka wayudkhilu dan memasukkan siapa Allah pada rajul al jannata pada surga. Jadi kalimat tauhid yang dijaga dengan benar, insya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa menyelamatkan, gitu loh. Ibaratnya pengamalnya dari neraka dan mengantarkannya ke surga. Tambah ngajinya mau 2 jam 3 jam nggak apa-apa, orang kan kemarin libur lama. Waduh jeteng Pak, bodoh amat lu. Tambihul ghafilin. Qala telah berpendapat siapa al-faqih. Al-faqih itu nama lain dari al-alim. Orang yang alim. Abul Lais As-Samarqandi. Diamalkan ini juga. Man barang siapa hafidho yang menjaga siapa man.
sab'a kalimatin pada 7 beberapa kalimat, fahuwa maka bermulaman syarifun itu orang yang mulia indallahi di sisi Allah. Emang capek cak? Itu belajar aja. Lu nggak punya kitabnya cak? Oh ini bertiga nggak punya juga. Innalillahi wa inna ilaihi. Nggak punya duit emang pak? Punya duit nggak? Kamu cak? Punya duit nggak? Punya. Gocap. Beli. Lu siapa? Nggak punya duit? Enggak. Kamu punya? 50 punya? Beli ya. Nih kamu berdua saya kasih. Udah habis duit gua. Nih. Lu maju sini cepetan. Gocap. Pokoknya nggak punya. Nih. Lu kalau emang nggak punya ngomong nih. Makasih. Lah iya. Apa Kak? Lu asal bagi duit lu ketawa mulu lu. Nggak apa-apa lah duit orang ini. Duit orang duit setan. Ya. Lah iya kan? Indallahi ta'ala menurut Allah Ta'ala. Wal malaikati dan malaikat. Wa yaghfiru dan mengampuni siapa Allah dzunubahu pada dosanya man. Walau kanat sekalipun ada apa dzunub, ada itu mithla zabatil bahri, seperti buih lautan. Barang siapa yang menjaga 7 kalimat berikut ini, maka ia mulia di sisi Allah dan di sisi malaikat. Allah mengampuni semua dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih lautan. Buih lautan itu buahnya apa enggak? Banget. Ya. Wa yajidu dan menemukan siapa man halawat taati pada manisnya taat. Watakunu dan ada siapa apa hayatu kehidupannya man, wa mamatu dan matinya man, khairan itu baik. Udah mau apa lagi? Dosanya walaupun sebanyak buih lautan diampuni, dia merasakan manisnya taat. Nih, kalau mau jujur, kalian itu mau sholat aja harus dikasih peringatan terus, harus ditegur terus. Kapan menemukan halawatat to'ah manisnya taat? Kalau kita sholat dibangun dengan kesadaran, itu berarti kita bisa merasakan manisnya taat kepada Allah. Kalau sholat aja mesti harus oprak-kaprik, harus diingetin terus, ya sulit untuk menemukan halawatat to'ah. Ini harus dibangun dari hati, harus dibangun dari semangat. Nah kalau orang seperti itu, maka hayatuhu wa mamatuhu khairun, hidup dan matinya baik. Al-ula bermula yang pertama. Nah ini ingat-ingat, ini harus diamalkan. Ayyakula itu bahwasanya membaca siapa man ingdab tidai kulli syai'in, ketika memulai segala sesuatu membaca bismillah. Kita mau belajar nih, bismillah, ya kan? Mau makan, bismillah. Tuh semuanya yang baik. Kullu amrin dzibalin la yubtada'u fi bismillah fa huwa abtar. Wa fi riwayatin fa huwa aqta. Wa fi riwayatin fa huwa asdam. Kemana? Biasaan luyur mulu. Saya dari tadi gak kemana-mana. Nah, iya kan? Wasaniyatu dan bermula yang kedua, ayyakula itu bahwasanya membaca siapa orang ba'da faraghi kulli syai'in, setelah selesai melakukan segala sesuatu, alhamdulillah. Kita selesai belajar ya alhamdulillah. Selesai makan, awal makan bismillah, tutup kalau angop. Itu ajaran Nabi. Idza tatha'aba ahadukum falyakdzim fahu. Apabila salah satu tatha'ub, angop, tutup mulutnya. Mau begini nutupnya, jangan begini. Ya. Nah, kenapa? Setan pada nyetrum, makanya masuk, ya kan? Tuh. Wasali satu dan bermula yang ketiga, idza jaro, apabila berlaku ala lisanihi atas lisannya man, ma apa perkara la yu'ni yang tidak patut, gampangnya apa mahi pada insan ayyakula astaghfirullah. Tadi yang
siang-siang tadi, ya Kak, sore-sore tadi yang ngomong ANJING, ya. Kamu kan besok awas diulangin. Saya gantung kamu di Monas. Lah iya, ngerti? Enggak boleh. Paham? Lah, astaghfir. Jelas ya? Hei, besok mau diulangin apa? Diketok? Enggak, iya jangan diulangi. Tuh, gitu loh. Kemudian warabi'atu dan bermula yang keempat, idza aroda itu apabila mengendaki siapa man fi'lan pada perbuatan godan dalam esok, ayyakula itu bahwasanya berkata siapa man insya Allah. Besok kita ya belajar bersama ya, ngapalin jurumiyah bareng-bareng. Al-kalamu walafdu insya Allah. Kalau janji itu begitu. Tapi insya Allah yang benar, jangan insya Allah buat alasan bohong. Insya Allah ya bohong. Maka insya Allah itu ada dua. Kalau kata orang tua-tua dulu, pertama insya Allahnya amil. Insya Allahnya Pak Ustadz. Pak Ustadz terselamatan ya insya Allah datang. Orang dapat berkat. Ya gak? Besok jadi ya. Insya Allah ada yang begitu. Insya Allah penjahit biasanya. Cuman ntar penjahit marah-marah lagi sama saya. Ya, berapa ini? 3 hari. Itu bisa 3 minggu. Lah kan numpuk kerjaannya. Tuh, jelas itu. Nah lihat insya Allahnya insya Allah siapa. Tuh begitu. Kemudian ya wal khamisatu yang berulang yang kelima. Idza stakbala apabila datanglah gampangannya. Ilahi kepada man apa fi'lu makruhin. Melakukan perkara yang dibenci. Ayakula itu bahwasanya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Waduh, kita kok kena apa-apa? Bukan gitu kan? Wah, tiba-tiba pas ngaji dicegat sama preman. Lah, udah itu tadi la haula wala quwata illa billah. Wah, selamat. Benar enggak? Tuh begitu. Kalau orang tua dulu suruh ngomong la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ribet. Orang tua dulu bagaimana? Wala quwata. Wah, itu aja beres. Lah ya Kak? Tuh. Wasadi satu dan bermula yang keenam itu idza asobathu musibatun. Apabila menimpa pada man apa musibatun bencana itu macam-macam. Ayyakula itu bahwasanya membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kesandung ya itu bacaannya. Kesandung kalau sandi mata lu sumlak. Wah kan begitu kan. Wah ilallah. Aska bilangnya aja lu. Inna lillahi. Lihat Aska pecinya nyelokop. Inna wa akhwatuha gitu kan ya. Payah lu Aska. Kemudian wasabiatu dan bermula yang ketujuh la yazalu itu tidak intinya yajri berlaku berjalan maksudnya ngucap terus ala lisanihi atas lisannya man fil laili dalam waktu malam wan nahari dan waktu siang apa yang yajri ala lisanihi kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau mulutnya aja siang malam membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu harus dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kudu rajin sebagaimana rajinnya Nabi Muhammad. Enggak pemalas. Kan ada 2 surat. Ya ayyuhal muddatsir. Yang satu lagi ya ayyuhal muzammil. Artinya sama-sama orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Terusnya lah enggak ada yang menerusin. Apa Santi? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila inna nasyiatal laili asaddu wa ta'awwaq wa muqila
innalaka fin nahari sabhan tawila. Enggak pernah ngapal lu. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Dan al-ayalah innaladaina angkal. Lu mana pada apal. Nah iya kan, orang itu kan harus ada keinginan yang kuat untuk menghafal itu. Tanpa kalian ada keinginan yang kuat, ya nggak bakalan hafal. Nah iya kan, Al-Muzammil nggak pada hafal, Al-Mudaththir nggak pada hafal, Al-Waqiah disuruh puasa ogah. Maka Yasin, Sandi, Tio udah puasa belum yuk? Ya, santri yang udah pada gede puasa Waqiah 41 hari. Tarku kulli dzikruh au ma kharaja min harus. Berkah nanti kalian keluar dari pesantren. Rutin setiap habis asar 14 kali dibaca. Waqiah kudu hafal. Santri minimal kudu. Ya enggak? Untuk jalbur rizki Waqiah kudu hafal lah. Diamalin, dipuasain, diriadoi. Oh, ya puasa. Makanya dengerin nih. Kecuali yang kecil-kecil lah, ntar takut tepar lagi lu. Yang gede-gede besok ada puasa. Ya, besok apa hari? Selasa, Rabu, Kamis, paling enggak 3 hari kalian. Kan Jumat Lebaran kan. Udah besok mulai puasa, harusnya tanggal 1. Nanti Muharram juga begitu, harus latihan puasa kalian. Begitu loh. Nah soal nanti Rebo udah datang kambing, Kamis udah sapi. Ya, sapinya masih kurang, ada sandi. Lah iya kan. Loh, itu nanti sapi banyak. Lah iya kan. Nah itu harus tetap seperti itu. Udah min tafsirin Hanafiyin. Wih, keren ngajinya 1 jam baru. Kirain udah 2 jam. Ya. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.